Halo sahabat hiburan hati, cerita wayang kulit di channel hiburan hati saya sampaikan di dalam bahasa Indonesia dan juga ulasan dengan bahasa Inggris supaya mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang ingin mengetahui cerita tentang wayang kulit. Inilah channel hiburan hati yang mempersembahkan seni Jawa, keindahan alam, suara binatang yang akan menghibur di setiap saat. Untuk selanjutnya ulasan saya tidak akan saya tampakkan lagi video wajah saya karena cukup dengan kata-kata dan akan saya cantumkan subtitle dalam bahasa Inggris supaya tidak mengganggu pemirsa dan pendengar sekalian untuk menikmati wayang kulit, tetapi tetap saya berikan ulasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang akan menemani Anda untuk mengerti cerita wayang ini. Para pamirsa, monggo midhangetaken wayang kulit Ringgit Wacucal lampahan Sadewareja ingkang seri sepisan. Lampahan Sadewareja menika pun wiwiti kanthi adegan ingkang kapisanan inggih menika wonten ing Kayangan Jungring Sloka Bathara Gulu saweg wonten tamu saking Marcapada inggih menika Pandhita Durna lan Prabu Duryudana. Wayang kulit wonten ing channel hiburan hati menika kawula susun supados wonten bahasa Indonesianipun, wonten bahasa Jawanipun, wonten bahasa Inggrisipun supados wayang saged mendunia, saged dipun mangertosi dening kawula muda sakmenika. Monggo para pamirsa midhangetaken wayang kangge nguri-uri budaya Jawa. Saya akan mencoba memberikan apresiasi dan membuat alur cerita wayang kulit ini untuk bisa dimengerti dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Inilah apresiasi jalan cerita dan alur cerita wayang kulit Sadewareja yang seri pertama dengan dalang Ki Hadisugito dari Toyan Kulon Progo yang sudah wafat pada tahun 2008 dan saat ini wayang kulit turunan Hadisugito adalah dalang Ki Wisnu Hadisugito yang saat ini juga mulai naik daun dan mulai hampir setiap saat ada yang memanggil untuk mementaskan seni wayang kulit. Ki Wisnu Hadisugito adalah putra Ki Dalang Hadisugito dengan istri beliau yang dikenal sebagai Ibu Cilik. Ki Wisnu Hadisugito saat ini sudah penuh dengan jadwal untuk wayangan di berbagai tempat, antara lain di Kulon Progo maupun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di Jawa Tengah. Belum lama ini Ki Wisnu Hadisugito juga mengadakan wayangan di Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan belum lama ini juga sempat Ki Wisnu Hadisugito saya hubungi lewat telepon dan saya menyatakan bahwa saya adalah penggemar Ki
Ki Hati Sugito sejak saya kecil, tapi sekarang berada di tempat lain, dan Ki Wisnu sangat welcome terhadap saya. Bahkan saya mengemukakan maksud saya bahwa nanti pada suatu saat saya akan mengunjungi makam Ki Hati Sugito yang berada di Panjatan Wates Kulon Progo. Sedangkan jarak dari rumah Ki Dalang Hati Sugito sampai ke makam mungkin sekitar 3 km, dan saya juga menyatakan maksud saya bahwa suatu saat saya akan mengunjungi Ki Wisnu Hati Sugito pada waktu saya mengunjungi makam Sang Maestro Ki Hati Sugito. Kemudian saya ingin membuat video-video pada waktu Ki Wisnu baru ada acara wayangan semalam suntuk dimanapun yang saya bisa ada waktu, maka saya akan membuat video Ki Wisnu. Dan pada saat ini Ki Wisnu tinggal di rumah di Kampung Toyan Kulon Progo, dekat dengan rumah Ki Hati Sugito yang dulu ditempati. Duryudana said that he wanted to die if the Bharatayuddha war he destined to lose. Duryudana mengatakan bahwa Kurawa selalu berbuat yang menurut Duryudana sudah benar. Mereka bahkan tidak pernah mendapatkan pusaka-pusaka dewa, dan mereka selalu kalah dengan para Pandawa. Dan Batara Guru pun mengatakan bahwa para Pandawa itu adalah satria-satria yang tahan akan suatu cobaan-cobaan dari dewa, dan tahan berlatih perang dan juga baik budi pekertinya. Sedangkan Kurawa adalah satria-satria yang curang, licik, dan budi pekertinya tidak baik. Duryudana meskipun sudah membela diri, tetapi Batara Guru menetapkan bahwa Pandawa adalah lebih baik dari Kurawa. Akhirnya Durna pun mengatakan kepada Batara Guru, sebetulnya lebih baik Kurawa daripada Pandawa. Pandawa itu ada yang tidak mau berbahasa halus kepada dewa, misalnya Werkudara, Wisanggeni, Antasena yang tidak bisa berbahasa halus, bahasanya sangat kasar. Bahkan Arjuna banyak sekali mempunyai istri, para bidadari, sedangkan bidadari itu adalah kelasnya untuk diperistri oleh dewa, tetapi diperistri oleh Arjuna yang seorang manusia biasa. Bukankah kesalahan Pandawa cukup banyak? Mengapa dewa membela para Pandawa? Seperti kita ketahui bahwa para Pandawa dengan 5 satrianya memiliki karakter yang berbeda-beda di antara mereka. Tetapi yang paling dikenal oleh seluruh penggemar wayang di dunia bahwa Pandawa itu memiliki suatu sifat yang jujur, baik, mengalah, dan tidak pernah berbuat yang curang, tidak pernah berbuat maksiat. Tetapi para Pandawa ini selalu diakali, diliciki oleh para Kurawa. Dan seperti kita ketahui pula bahwa Pandawa di dalamnya ada Bima, seorang satria yang tidak bisa berbahasa halus, tidak bisa duduk. Bima adalah titisan Batara Bayu. Ada juga
anak dari Bima yang bernama Antasena, yang tidak bisa berbahasa halus juga, dan dia adalah anak dari Urangayu, dari cucu dari Sang Hyang Baruno, Dewa Lautan. Juga ada Wisanggeni, anak dari Arjuna dengan Dewi Darsanala, cucu dari Batara Brahma, yang juga tidak bisa berbahasa halus. Sehingga itulah yang menjadikan alasan Durna bahwa Pandawa itu adalah orang-orang yang buruk, sedangkan Kurawa adalah orang-orang yang baik. Durna juga menambahkan bahwa setiap kali ada suatu huru hara di Kayangan, mengapa para dewa-dewa memerintahkan Pandawa untuk mengatasinya, bukan Kurawa. Sedangkan sebetulnya Kurawa itu juga sakti-sakti, juga merupakan satria-satria yang andal untuk menghadapi musuh, tetapi tidak pernah diperintah oleh dewa untuk ikut terlibat mengusir musuh yang menyerang Kayangan. Maka sebetulnya Kurawa itu lebih sakti daripada Pandawa, lebih baik daripada Pandawa. Tetapi kenapa yang buruk, yang tidak berkualitas justru dilindungi dan disayang oleh dewa, yaitu para Pandawa, sedangkan yang sakti, yang baik, yaitu para Kurawa, oleh dewa diabaikan. Dengan banyaknya kata-kata Durna yang memfitnah para Pandawa dan juga mengatakan bahwa Arjuna itu sempat berbangga diri terhadap Durna. Dia mengatakan bahwa meskipun saya ini hanya manusia, tetapi bisa memiliki istri puluhan bidadari. Itu karena dewa sangat menyayangi Arjuna. Sedangkan Arjuna sendiri dengan sombongnya menyombongkan diri di depan Durna bahwa Arjuna bisa memiliki istri bidadari yang banyak, lebih daripada para dewa. Mendengar banyak apa yang dikatakan oleh Durna, maka Batara Guru pun terpengaruh, tidak terganggu oleh para Pandawa. Batara Narada, patih dari Batara Guru, adalah seorang yang baik budi dan jujur dan lugu, maka selalu mengingatkan kepada Batara Guru apabila Batara Guru terpengaruh oleh manusia-manusia yang jahat untuk berbuat suatu kejahatan. Maka Batara Guru pada saat ini pun memberikan masukan kepada Batara Narada, memberikan masukan kepada Batara Guru bahwa keputusan yang diambil oleh Batara Guru untuk menggagalkan Bharatayuddha itu adalah salah, karena perang Bharatayuddha adalah perang yang harus terjadi. Karena kelicikan, kejahatan para Kurawa sudah melebihi batas, sehingga diperlukan perang Bharatayuddha untuk menyaring siapakah yang sebenarnya berbuat baik dan siapakah yang jahat, supaya pada akhirnya yang jahat akan dikalahkan oleh yang baik. Tetapi Batara Guru tetap saja pada pendiriannya dan mengabaikan nasihat Batara Narada, sehingga Duryudono dan Durna diperintahkan untuk mencari Kresna untuk didatangkan ke Jungring Salaka. Batara Guru juga memerintahkan kepada Batara Bromo dan Batara Penyarian, juga Batara Yamadipati, siapa yang akan berangkat untuk membunuh Sadewa. Karena menurut Batara Guru, Sadewa juga turut bersalah dan berdosa terhadap para dewa dan perlu ditiadakan.
untuk menjemput Kresna dipercayakan kepada Durna dan Duryudana, sedangkan untuk membunuh Sadewa dipercayakan kepada Batara Brahma dan Batara Yamadipati, sang pencabut nyawa. Setelah Batara Guru memerintahkan kepada Duryudana dan Durna untuk mencari Kresna, kemudian Batara Guru pun berbincang-bincang dengan Batara Narada. Batara Narada mengemukakan bahwa dia tidak setuju dengan pendapat Batara Guru dan keputusan Batara Guru yang telah mempunyai rencana jahat terhadap para Pandawa yang akan membunuh Sadewa dan juga akan mengajak Kresna untuk membatalkan Bharatayuddha. Kemudian Batara Guru mengatakan bahwa itu sudah menjadi keputusan Batara Guru dan sudah akan dilaksanakan. Kalau memang Batara Narada tidak menyukai keputusan dari Batara Guru, sedangkan yang menjadi pimpinan dewa di Kahyangan Jungring Salaka adalah Batara Guru, maka Batara Narada diperintahkan untuk pergi saja dari Kahyangan Jungring Salaka, dipecat dari jabatannya menjadi patih dewa di Kahyangan Jungring Salaka. Mendengar keputusan Batara Guru yang seperti itu, maka Batara Narada pun tidak takut. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung perbuatan jahat, tidak akan mendukung niat yang jahat, maka dia akan pergi meninggalkan tahtanya sebagai patih di Kahyangan Jungring Salaka, akan pergi ke Mayapada untuk hidup sebagai manusia biasa. Maka Batara Narada pun meninggalkan Kahyangan Jungring Salaka. Batara Narada disagreed with Batara Guru's evil intention to kill Sadewa and thwart Bharatayuddha war. Then Batara Narada was expelled from the Kahyangan Jungring Salaka and dismissed from his position as god and as patih at Jungring Salaka. Then Batara Guru ordered to Batara Yamadipati dan Batara Brahma to go to Amarta to kill Sadewa. Bahkan Batara Guru memerintahkan kepada Batara Yamadipati dan Batara Brahma, andai kata nanti terjadi perlawanan di pihak Pandawa atau perlawanan dari Sadewa sendiri karena mau dibunuh, maka diperbolehkan untuk membunuh siapapun yang melawan, karena ini adalah perintah dewa. Maka siapapun yang menghalangi niat untuk membunuh Sadewa itu harus dimusnahkan. Siapapun harus dibunuh sehingga Sadewa benar-benar bisa sampai ke Kahyangan Jungring Salaka untuk dimasukkan ke kawah Candra di muka. Muja semedi ngrambut jantur anakung dumateng Apsara ingkang mahakarya jagat. Aminta pangayuman marang Hyang Sang Hyang Pada. Muwi bisa katarima nggih semedya mbingkas marang para titah kang denanggep lepat. Nggih rumangsa semedi Hyang Permedi Batara Guru datang kacarita. After Batara Guru entered the palace of Kahyangan Jungring Salaka, so Batara Penyarian then gathered all the gods in Kahyangan Jungring Salaka to be informed what happened in Kahyangan Jungring Salaka and to order Batara Yamadipati and Batara Brahma to kill Sadewa. Tatit mungging tapling pawana.
Then Batara Narada was expelled from the Kayangan Jungring Salaka and dismissed from his position as god and as patih at Jungring Salaka. Batara Penyarian kemudian mengumpulkan para dewa-dewa di Kayangan Jungring Salaka untuk diberikan informasi dari Batara Guru. Batara Penyarian pertama-tama menyampaikan bahwa tadi ada tamu dari Hastinapura, yaitu Pandita Durna dan Duryudana. Kedua tamu itu menyampaikan bahwa mereka ingin mati saja karena mereka menganggap bahwa pada perang Bharatayuddha nanti mereka akan kalah. Tetapi kemudian Batara Guru menerangkan bahwa mereka memang satria-satria yang jahat terhadap Pandawa, sehingga diperlukan perang Bharatayuddha untuk menyaring siapa yang sebetulnya itu berlaku benar, maka nanti akan menang Bharatayuddhanya. Sedangkan yang berlaku salah nanti akan kalah Bharatayuddhanya. Kemudian Durna pun membela Duryudana bahwa Kurawa itu tidak salah dan tidak jahat, tetapi Pandawalah yang jahat, sehingga para Pandawa yang harus dimusnahkan dan tidak usah diadakan Bharatayuddha. Maka sedikit-sedikit dari kata-kata Pandita Durna dan Duryudana, maka Batara Guru pun terpengaruh dan akhirnya Batara Guru mempunyai niat yang jahat terhadap para Pandawa karena dianggap para Pandawa itu mempunyai kesalahan yang besar. Ada yang tidak mau menghargai dewa dengan tidak mau berbahasa halus, seperti misalnya Werkudara, Antasena atau Wisanggeni, dan ada juga titah atau makhluk di Marcapada yaitu Arjuna yang berani-beraninya memperistri dewi-dewi di Kayangan, bidadari-bidadari di Kayangan yang jumlahnya banyak, semua diperistri sehingga mengakibatkan Arjuna menyombongkan diri terhadap Pandita Durna. Maka menurut Pandita Durna, Pandawa harus diberikan hukuman. Dan Batara Guru pun sudah memutuskan bahwa akan menggagalkan Bharatayuddha dengan menyuruh Durna dan Duryudana pergi ke Dwarawati dan menemui dan untuk membunuh sedewa. Nanti akan disuruh dewa untuk membawa sadewa ke Kayangan Jungring Salaka, baik hidup atau mati. Kemudian ada kejadian lagi menurut Batara Penyarian, yaitu bahwa Batara Narada Patih Kayangan Jungring Salaka sudah dipecat sebagai dewa dan sekarang tidak menjadi patih lagi karena Batara Narada tidak setuju dengan ulah raja dewa yaitu Batara Guru, sehingga Batara Narada saat ini sudah pergi dari Kayangan dan berjalan menuju bumi. Maka Batara Penyarian menyampaikan kepada saudara-saudaranya dewa bahwa saat ini Batara Guru memerintahkan Yamadipati dan Bromo atau Batara Yamadipati dan Batara Brahma untuk menjemput Sadewa ke Kayangan untuk dimasukkan ke kawah Candadimukha, sedangkan Durna dan Duryudana diperintahkan untuk menjemput Kresna, dibawa ke Kayangan Jungring Salaka untuk diajak membatalkan perang Bharatayuddha. Kemudian Penyarian juga meminta kepada Batara Indra untuk menjaga Kayangan dari apabila ada serangan dari bumi. Karena Batara Narada yang sudah dipecat bisa saja meminta bantuan kepada manusia di bumi. Demikianlah Penyarian memberikan informasi kepada saudara-saudaranya para dewa. Dan kemudian setelah itu Batara Yamadipati dan Batara Brahma pun menyanggupi meskipun mereka dengan berat hati.
Misalnya Bathara Yamadipati menanyakan, bagaimana kalau nanti Arjuna itu tidak terima dengan kematian Sadewa, maka Arjuna akan menyerang pada para dewa? Maka dijawab oleh Panyarian, siapapun yang menghalangi harus dibunuh. Meskipun Arjuna menghalangi Sadewa dibunuh, Arjuna akan dibunuh. Kemudian Yamadipati berkata lagi bahwa kalau Arjuna dibunuh maka akan banyak janda-janda bidadari dari putra-putra mereka yang bidadari yang sudah menikah dengan Arjuna. Apakah nanti kalau para bidadari itu tidak terima dengan matinya Arjuna, itu harus dibunuh juga? Maka Panyarian mengatakan bahwa siapapun yang tidak terima akan dibunuh. Kemudian Yamadipati mengatakan bahwa bidadari-bidadari itu adalah putri-putri mereka, anak-anak para dewa. Bagaimana kalau para dewa itu menentang untuk dibunuhnya Arjuna karena anaknya akan menjadi janda? Maka oleh Panyarian dijawab, kita tidak usah ikut memikirkan itu, karena itu adalah urusan dari ayah mereka, Bathara Guru. Mari kita dengarkan untuk kisah selanjutnya, teman-teman. Para pendengar wayang kulit dan para pecinta wayang kulit, inilah Prabu Duryudono dan Durna turun dari Kayangan Cungkring Salaka, langsung menemui pasukan mereka yang di situ ada Prabu Dasakumara, sekutu baru mereka yang mempunyai niat ingin menjadikan Sembodro istri Arjuna sebagai istrinya. Maka dia bersekutu dengan Duryudono untuk bisa memperoleh Sembodro dengan berbagai cara. Maka setelah bertemu dengan Durna dan Duryudono, Duryudono pun menceritakan tentang koordinasi antara Duryudono dengan petinggi kayangan yaitu Bathara Guru. Durna pun mengatakan kepada Duryudono untuk menceritakan saja semua yang terjadi di kayangan. Maka Duryudono pun menceritakan kepada Prabu Dasakumara dan juga ada Patih Sengkuni dan juga ada Wadyabala Kurawa bahwa hasil dari Duryudono menghadap kepada Bathara Guru adalah sangat gemilang. Pertama, dia akan dibantu untuk tidak repot menghadapi para Pandawa dalam perang Bharatayuddha karena Duryudono dan Durna sudah diperintah oleh Bathara Guru untuk menangkap Kresna dibawa ke Kayangan Cungkring Salaka untuk diajak membatalkan Bharatayuddha. Kemudian yang kedua, Bathara Guru pun berniat untuk memusnahkan para Pandawa dengan mengutus Bathara Brahma dan Bathara Yamadipati untuk membunuh Sadewa, dan andai kata para Pandawa tidak terima, maka yang tidak terima semua akan ditumpas. Juga mengatakan bahwa Bathara Guru sangat menyesal dengan adanya wahyu-wahyu kesaktian, wahyu Senopati, dan ada wahyu-wahyu yang lain yang diberikan pada para Pandawa, maka diperbolehkan nanti para Kurawa untuk mengambil wahyu-wahyu itu di negara Amarta dan di satria-satria Pandawa untuk dimiliki oleh para Kurawa.
Kemudian Dasakumara menanyakan kepada Duryudana, apakah dia akan memperoleh Dewi Sumbadra? Maka Durna mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat sepele. Begitu Pandawa dikalahkan, Dasakumara akan langsung dengan mudah beristri Sumbadra. Itulah yang dikatakan oleh Duryudana kepada Dasakumara, yang menjadi bergirang hati bersemangat untuk membunuh para Pandawa supaya segera memperoleh istri Sumbadra. Kemudian Kresna dan Duryudana pun melanjutkan untuk mencari, kemudian Durna dan Duryudana pun melanjutkan untuk mencari Kresna, dan Dasakumara pun mengiringi langkah Durna dan Duryudana supaya bisa menjaga keamanan kedua orang itu yang akan mengadakan perjalanan membawa Sri Kresna ke Kahyangan Jungring Salaka. Dasakumara Raja Ngejemdiraja yang merupakan sekutu Raja Duryudana dari Astina bersama patihnya dan seluruh pasukan berjalan di tengah hutan untuk menuju ke negara Dwarawati. Raja gagah perkasa itu penuh harap nanti setelah Sri Kresna bisa dibawa ke Jungring Salaka dan juga Pandawa bisa dimusnahkan, maka dia akan mudah memperistri Sumbadra, sang babon ratu tanah Jawa. Pandawa yang akan dimusnahkan adalah Werkudara, Janaka, Wisanggeni, dan bahkan Sadewa akan dibawa ke Kahyangan hidup atau mati. Sungguh kerjasama yang jahat ini menjadikan kita mengetahui betapa jahatnya para Kurawa yang dibantu oleh dewa-dewa di Kahyangan Jungring Salaka. Tetapi ada satu dewa yang tidak mau mengikuti langkah-langkah jahat Batara Guru, yaitu Batara Narada. Batara Narada setelah tidak mau bekerja sama dengan Batara Guru untuk mencelakai Pandawa, maka diusir dari Jungring Salaka dan kemudian menuju bumi berjalan untuk mencari keadilan yang akan dicari tidak tahu kemana, karena dia hanya sebagai patih dan sudah diusir dari Kahyangan, dicopot jabatannya, sehingga dengan sedih berjalan di bumi dengan penuh ketidakpastian. Mari kita tinggalkan Prabu Dasakumara dengan Pendhita Durna dan dengan patihnya dan dengan pasukannya di tengah hutan. Kelanjutan cerita, kita sekarang menuju ke Kahyangan Wisilageni, tempat Dewi Darsanala, putri dari Bathara Brahma, yang saat itu sedang ada putranya, yaitu Raden Wisanggeni, datang menghadap. Betapa bahagianya sang dewi, sang bidadari cantik itu, karena putranya datang mengunjungi. Kemudian mereka bercengkerama, membicarakan apa yang tengah terjadi di Satria Pandawa dan yang lain-lain, karena Raden Wisanggeni adalah satria sakti, cucu seorang dewa yang bisa mengerti apapun yang tidak terlihat. Demikianlah sahabat, Prabu Duryudana, Pandhita Durna, Patih Sengkuni, dan Raja Dasakumara merencanakan untuk membawa Sri Kresna ke
Kayangan Jonggring Salaka untuk diminta membatalkan Baratayuda. Juga Prabu Dasakumara akan mencari Sembodra untuk dijadikan istrinya. Kita ikuti langkah selanjutnya, apakah mereka berhasil atau tidak. Kurawa jumlahnya 100 orang, yang putra sulungnya Kurawa adalah Prabu Duryudana yang menjadi raja, adiknya yang berjumlah puluhan. Selalu dikoordinasikan oleh Patih Sengkuni untuk segala kegiatannya. Kali ini Kurawa akan mengikuti Dasakumara untuk mengawal dan membantu usaha Dasakumara membawa Kresna ke kayangan Jonggring Salaka. Setelah menceritakan yang kira-kira akan terjadi, Wisanggeni kemudian berangkat ke negara Amarta meminta izin kepada ibundanya. Ibundanya pun merasa perlu Wisanggeni untuk segera pergi ke Amarta untuk membantu orang tuanya yang kemungkinan di negara Amarta baru ada sesuatu yang membahayakan. Berangkatlah Wisanggeni, dan di jalan dia merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Ternyata benar, dari kejauhan terlihat Bathara Narada berlari-lari. Wisanggeni bertanya-tanya mengapa Bathara Narada berlari-lari di Mayapada, tidak berada di kayangan. Maka ditemuilah Bathara Narada oleh Wisanggeni. Bathara Narada menceritakan semua yang terjadi di kayangan Jonggring Salaka sampai dia diusir oleh Bathara Guru. Sedangkan Wisanggeni pun berkoordinasi dengan Bathara Narada bagaimana cara menolong orang-orang yang terancam untuk dibunuh, dan juga bagaimana menyadarkan dewa-dewa yang berbuat tidak adil. Kemudian Bathara Narada masuk ke badan Wisanggeni untuk memberikan kekuatan dan kewibawaan dewa kepada Wisanggeni dan memerintahkan Wisanggeni untuk menghadapi Bathara, Bromo dan Sang Hyang Ramodipati yang akan membunuh Sadewa. Maka Wisanggeni menemui Bathara Bromo dan Bathara Yamadipati, dan akhirnya dua dewa itu menemui nasib malu dan melarikan diri dari Wisanggeni. Demikianlah kalau perbuatan itu perbuatan jahat, meskipun itu dilakukan oleh dewa, tetapi akan dikalahkan oleh kebenaran, seperti Wisanggeni yang dalam hal ini Satria Sakti yang bersatu dengan Bathara Narada. Mereka keduanya berperilaku benar, sedangkan dewa-dewa cerita kali ini saya sampaikan juga sedikit ulasan dalam bahasa Inggris dan juga sedikit dalam bahasa Jawa. Maksud saya adalah untuk memudahkan saudara-saudara kita di seluruh dunia yang ingin mengikuti cerita wayang, dan juga dalam bahasa Jawa sedikit, karena wayang itu meskipun ada wayang India, ada wayang Sunda, tetapi wayang ini adalah wayang dari Jawa Tengah. Maka saya sampaikan sedikit ulasan dalam bahasa Jawa juga. Maka Wisanggeni menemui Bathara Bromo dan Bathara Yamadipati, dan akhirnya dua dewa itu menemui nasib malu dan melarikan diri dari Wisanggeni. Demikianlah kalau perbuatan itu perbuatan jahat, meskipun itu dilakukan oleh dewa, tetapi akan dikalahkan oleh kebenaran, seperti Wisanggeni
yang dalam hal ini Satria Sakti yang bersatu dengan Batara Mawasoi sang suranggong mati jadi kan. Wisanggeni yang mengaku sebagai Resi Pangemper Jagat tidak mudah dikalahkan oleh Bathara Brahma dan Bathara Yamadipati. Kedua dewa itu sampai kebingungan bagaimana menghadapi orang sekecil Resi Pangemper Jagat yang tidak lain adalah Wisanggeni. Tidak bisa dikalahkan oleh dewa yang pasti sakti mandraguna. Bahkan Yamadipati adalah dewa pencabut nyawa. Bathara Brahma sampai mengeluarkan ajian pamungkasnya, yaitu menciptakan api yang sangat besar untuk membakar Resi Pangemper Jagat. Hal itu dilakukan atas saran dari Yamadipati yang sudah kebingungan melawan makhluk yang sangat sakti. Tetapi ternyata Resi Pangemper Jagat tetap saja tidak bisa dikalahkan dan bahkan tidak berpengaruh apapun atas api besar yang dibuat oleh Bathara Brahma. Kedua dewa itu kebingungan, akhirnya melarikan diri. Demikianlah sambungan cerita Sadewarja yang pertama, akhiri dengan perseteruan antara Wisanggeni dengan Bathara Brahma dan Bathara Yamadipati. Belum selesai. Sampai jumpa.